I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you So know much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Auliana Pisha dari program studi Tadris Kimia Angkatan 2022. Dasar teori kali ini tentang praktikum uji daya hantar listrik. Suatu daerah yang terjadi banjir, aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan. Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini karena air banjir dikhawatirkan mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut larutan non-elektrolit. Larutan yang sering dibuang manusia dan tercampur dengan air adalah larutan air sabun. Jadi, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan daya hantar listrik dari air sabun pencuci piring, pewangi pakaian, dan pembersih pakaian. Apakah itu termasuk larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit? Yang kedua, mengetahui reaksi yang terjadi pada benda yang terhubung pada kabel dan aluminium foil sebagai elektrodanya. Berikut alat dan juga bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum uji daya hantar listrik dengan sampel 3 jenis sabun. Pada percobaan pertama, tuang air ke dalam gelas secukupnya. Masukkan sekitar 4 sendok makan pewangi pakaian. Aduk untuk mencampurkan larutan. Letakkan aluminium foil ke penjepit buaya. Lalu, aluminium foil kita celupkan ke dalam larutan tersebut. Ada sedikit gelembung namun tidak terlihat oleh kamera dan lampu menyala cukup terang. Setelah air dimasukkan ke dalam gelas, lalu masukkan 4 sendok makan sabun pencuci piring. Aduk untuk mencampurkan larutan. Ganti aluminium foil dan lalu masukkan aluminium foil yang baru ke dalam larutan. Terdapat sedikit gelembung dan lampu menyala redup. Pada percobaan yang ketiga, masukkan 4 sendok makan deterjen bubuk.
Lalu aduk untuk mencampurkan larutan. Ganti aluminium foil dengan yang baru lalu masukkan ke dalam larutan. Terdapat banyak gelembung dan lampu menyala dengan terang. Hasil analisis data pada percobaan tersebut adalah sebelum dimasukkan ke dalam air ketika aluminium ditempelkan satu sama lain menghasilkan lampu menyala dengan terang karena aluminium foil mampu menghantarkan listrik. Dan pada percobaan pertama, memasukkan aluminium foil yang tersambung tadi ke dalam air sabun pewangi pakaian menghasilkan lampu menyala sedang dan ada terdapat gelembung. Ini termasuk larutan elektrolit yang cukup kuat. Pada percobaan yang kedua, terhadap air sabun pencuci piring, dengan memasukkan aluminium foil yang kedua ke dalam air sabun pencuci piring akan menghasilkan lampu menyala redup dan ada sedikit gelembung. Ini termasuk elektrolit yang lemah. Pada percobaan yang terakhir atau yang ketiga, air pembersih pakaian atau deterjen bubuk dengan memasukkan aluminium foil yang ketiga ke dalam air sabun deterjen menghasilkan lampu menyala terang dan ada banyak gelembung. Maka larutan elektrolit kuat zat terlarutnya terurai dengan sempurna sehingga larutan elektron-elektron dapat berpindah pada larutan pembersih pakaian dan pewangi pakaian. Lalu, larutan elektrolit lemah zat terlarutnya hanya akan terurai sebagian, akibatnya elektron-elektron menjadi susah berpindah seperti pada larutan sabun pencuci piring. Berdasarkan hasil percobaan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Mula-mula uji daya hantar listrik ini dilakukan dengan paku, namun tidak bisa karena kekurangan daya hantarnya, sehingga percobaan hanya dengan aluminium foil. Yang kedua, air sabun termasuk larutan elektrolit, jadi sangat berhati-hati terhadap limbah air sabun. Yang ketiga, tidak semua larutan mempunyai sifat elektrolit yang kuat. Dan yang keempat, dalam praktikum harus memperhatikan prosedur kerja agar tidak ada kesalahan.